Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, alhamdulillah pada pertemuan hari ini untuk mata pelajaran IPS di kelas 6 kita masuk ke tema ke-6 subtema kedua di pembelajaran 1 tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, perlu diketahui, pasca proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, bangsa Indonesia masih berjuang keras untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dalam kurun waktu Agustus tahun 1945 sampai Desember tahun 1947 menjadi masa-masa paling berat bagi para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia setelah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pihak Belanda bersama sekutunya dan Jepang masih berupaya mengambil alih kekuasaan. Pertempuran pun pecah di sejumlah daerah. Namun, strategi gerilya dan diplomasi yang ditempuh berhasil membuat Belanda mengakui negara Indonesia. Latar belakang konflik Indonesia dengan Belanda. Kekalahan Jepang pada saat itu, pada Perang Dunia Kedua, mengakibatkan Jepang harus menyerah pada sekutu sehingga menyebabkan konflik. Konflik itu dikarenakan atas beberapa hal. Yang pertama, karena adanya kedatangan Afney diboncengi dengan Nica. Belanda melakukan blokade ekonomi. Yang ketiga, Belanda ingin menguasai kembali Indonesia. Yang keempat, konflik antara Indonesia dengan Belanda dikarenakan munculnya kolonialisme Belanda di Indonesia. Pertempuran diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Battle di Semarang pada tanggal 20 Oktober 45 untuk membebaskan tentara sekutu. Setelah itu, menuju Magelang karena sekutu diboncongi oleh NICA atau NICA dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak, maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. TKR itu adalah Tentara Keamanan Rakyat, di mana ini adalah tentara militer pertama yang dibentuk oleh Indonesia. Nah, karena adanya perlawanan dari TKR dan para pemuda, maka pasukan Inggris akhirnya terdesak mundur ke Ambarawa. Gerakan tentara sekutu yang mundur ke Ambarawa berhasil ditahan di Desa Jambu. Dikarenakan peristiwa tersebut, meletuslah pertempuran yang terjadi sejak 20 November 45 pada pertempuran di Desa Jambu tanggal 26 November 45, Letkol Isdiman, yaitu Komandan Resimen Banyumas, tewas. Lalu Kolonel Sudirman, Panglima Divisi di Purwokerto, langsung naik mengambil alih pimpinan pada tanggal 15 Desember. Tentara Indonesia berhasil memukul mundur sekutu sampai ke Semarang. Karena jasanya pada tanggal 18 Desember, Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat dan berpangkat Jenderal. Sampai sekarang, setiap tanggal 15 Desember itu diperingati sebagai Hari Infanteri. Sebelumnya, pada bulan Oktober tahun 45, tentara sekutu memasuki kota Bandung. Ketika itu, para pejuang Bandung sedang melakukan pemindahan kekuasaan dan merebut senjata dan peralatan dari tentara Jepang. Tanggal 21 November, tentara sekutu membacakan ultimatum pertama, agar kota Bandung bagian utara selamat-lambatnya pada tanggal 29 November dikosongkan oleh pihak Indonesia dengan alasan demi keamanan. Pada tanggal 23 Maret tahun 1946, tentara sekutu mengeluarkan ultimatum kedua. Mereka menuntut agar semua masyarakat dan para pejuang tentara Republik Indonesia mengosongkan kota Bandung bagian selatan. Sebelum meninggalkan kota Bandung,
Para pejuang melancarkan serangan umum ke arah markas besar Sekutu dan berhasil membumi hanguskan kota Bandung. Dalam waktu 7 jam, kota Bandung menjadi kota yang berkobar. Setiap warga membakar rumah mereka. Setidaknya sekitar 2.000 warga membakar rumahnya hingga habis tak tersisa. Pembakaran ini dilakukan karena jumlah tentara Indonesia tak sebanding dengan tentara Sekutu. Terlebih, masalah persenjataan juga sangat minim. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 23 Maret tahun 1946 dan terkenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Selanjutnya, Indonesia juga mengalami pertempuran Medan Area. Pertempuran ini adalah pertempuran yang terjadi di kota Medan selama 2 tahun lebih dari 13 Oktober 1945 hingga 1947. Pertempuran ini terjadi tentara Sekutu dan pasukan NICA dari Belanda mulai berbuat onar. Mereka melakukan tindakan semena-mena, mulai menginjak-injak bendera merah putih yang menjadi identitas Indonesia. Akhirnya, perang antara kedua belah pihak pun tidak bisa dihindarkan. Korban dari dua belah pihak berjatuhan cukup banyak. Meski demikian, perjuangan rakyat Indonesia tak pernah surut. Hingga pertempuran terakhir terjadi pada 15 Februari tahun 1947. Selanjutnya, pertempuran 10 November di Surabaya. Pertempuran arek-arek Surabaya dengan pihak Sekutu bersama NICA diawali oleh insiden bendera di Hotel Yamato Surabaya tanggal 19 September 1945. Salah seorang tentara Belanda menurunkan bendera merah putih lalu menggantinya dengan bendera Belanda. Arek-arek Surabaya pun menurunkan bendera Belanda dan merobek warna biru agar menjadi warna bendera Indonesia. Tanggal 25 Oktober tahun 1945 yang dipimpin oleh Brigjen A.W.S. Malabi dari Inggris memicu kemarahan arek-arek Surabaya. Hal ini terjadi karena tentara Sekutu membebaskan tahanan di penjara di Kalisosok, menduduki Pangkalan Udara Tanjung Perak dan Gedung Internasio. Para pemuda pun melawan dan menimbulkan pertempuran bersenjata yang menewaskan Brigjen A.W.S. Malabi. Kekuatan Indonesia saat itu tidak sebanding karena saat itu Sekutu menggunakan persenjataan yang canggih. Akan tetapi, Bung Tomo akhirnya membakar semangat juang rakyat Surabaya melalui pidatonya di radio. Inggris pun kesusahan hingga mereka perlahan-lahan mundur. Perjuangan arek-arek Surabaya memakan korban hingga 16.000 pejuang. Namun, semangat yang ditunjukkan membuat seluruh daerah di Indonesia mulai bergejolak. Semua rakyat mulai melawan untuk mendapatkan kemerdekaannya kembali. Peristiwa bersejarah ini akhirnya diabadikan menjadi Hari Pahlawan pada tanggal 10 November. Jadi Hari Pahlawan itu diambil dari perjuangan arek-arek Surabaya. Selanjutnya ada perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh negara kita. Yang pertama ada Perjanjian Linggarjati, kemudian terjadi agresi militer Belanda I, kemudian Perjanjian Renville, lalu agresi militer Belanda kedua, Perjanjian Rumruyen, yang terakhir ada konferensi meja bundar. Kita akan lihat apa ada hasil dari konferensi meja bundar itu. Yang pertama ada Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati ini terjadi di Linggarjati, Jawa Barat dan menghasilkan ditandatanganinya persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia di Istana Jakarta pada tanggal 15 November 46 dan secara sah ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 oleh Belanda dan Indonesia. Selanjutnya terjadi agresi militer Belanda I, di mana pada tanggal 27 Mei 47 Belanda melakukan agresi yang menempatkan Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induknya. Setelah agresi militer Belanda ke-1,
dilakukanlah perundingan Renville, di mana perjanjian Renville ini adalah perjanjian Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 48 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember tahun 1947 ditengahi oleh Komisi 3 negara yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Selanjutnya terjadi agresi militer Belanda kedua, yaitu pada tanggal 19 Desember, di mana WTM Bill berpidato di radio dan menyatakan bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan persetujuan Renville. Selanjutnya ada perundingan Romroyen, di mana perundingan ini diselenggarakan pada pertengahan April tahun 49. Indonesia yang dipimpin oleh Muhammad Rum, sedangkan Belanda dipimpin oleh Royen yang dipertemukan oleh UNCI yang dipimpin oleh Merle Cohran dari Amerika Serikat. Pada perundingan ini disampaikan pernyataan dari Indonesia dan dari Belanda. Pernyataan dari Indonesia di mana perintah kepada TNI untuk menghentikan perang gerilya. Kemudian bekerja sama mengendalikan perdamaian, ketertiban dan keamanan, dan turut serta dalam KMB, Konferensi Meja Bundar. Kemudian pernyataan dari Belanda yaitu Belanda menyetujui pemulihan Republik Indonesia di Jogja, kemudian menjamin penghentian operasi militer, menyetujui Republik Indonesia sebagai negara NIS. Yang keempat, berusaha sungguh-sungguh menyelenggarakan konferensi meja bundar. Lalu terjadilah konferensi meja bundar tersebut pada 23 Agustus hingga 2 November tahun 49 di Den Haag, antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini berlangsung, 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia yaitu Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, dan Perjanjian Romroyen. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Ini dia hasil dari konferensi meja bundar. Yang pertama yaitu Kerajaan Nederland menyerahkan kedaulatan atas Indonesia yang sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat dengan tidak bersyarat lagi dan tidak dapat dicabut. Dan karena itu mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat menerima kedaulatan itu atas dasar ketentuan-ketentuan pada konstitusi. Rancangan konstitusi telah dipermaklumkan kepada Kerajaan Nederland. Yang ketiga, kedaulatan akan diserahkan selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember tahun 1949 dan pada akhirnya pada tanggal 17 Desember tahun 49 Soekarno dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat pertama. Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Dan saat itu juga di Istana Merdeka dilangsungkan upacara pengakuan atau penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia. Bendera Belanda pun diturunkan dan diganti dengan bendera merah putih. Itulah serangkaian pertempuran, serangkaian perjuangan rakyat Indonesia mempertahankan kemerdekaan setelah proklamasi. Oleh karena itu, tugas kita saat ini kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, di mana secara tidak langsung atau tidak kita sadari sebetulnya penjajahan moral, penjajahan mental,
Dan penjajahan secara ekonomi masih terjadi saat ini, walaupun saat ini penjajahannya tidak secara fisik. Seperti itu. Yang pertama adalah dengan memiliki rasa cinta tanah air, yaitu rasa di mana kita rela berkorban untuk kepentingan bangsa, kepentingan bersama, serta bangga dengan keragaman budaya bangsa. Ini salah satu perwujudan dari Sumpah Pemuda. Dan rasa cinta tanah air juga membuat kita senantiasa menjaga kerukunan sehingga terjaganya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya kita akan lihat perilaku yang mencerminkan sikap mempertahankan kemerdekaan. Yang pertama itu ada cinta tanah air, contohnya melestarikan budaya bangsa, hidup rukun dan gotong royong, menjaga kelestarian lingkungan, menuntut ilmu, menciptakan kerukunan antar umat beragama. Yang kedua ada membina persatuan dan kesatuan. Contoh dari sikap atau perilakunya yaitu berteman dengan siapa saja, tidak memaksakan kehendak orang lain, membersihkan lingkungan bersama, mau mempelajari kesenian dari daerah lain, menolong siapa saja tanpa membedakan suku. Yang ketiga, sikap mempertahankan kemerdekaan juga ditunjukkan dengan rela berkorban. Rela berkorban yang seperti apa? Yaitu bersedia menolong dengan harta, bersedia menolong dengan tenaga, dengan pikiran, mau mengalah saat bermain dengan adik itu juga termasuk dengan rela berkorban. Membantu tetangga yang terkena musibah. Itu contoh dari sikap mempertahankan kemerdekaan yang bisa kita lakukan dalam keseharian kita semuanya. Dan kalian sebagai seorang siswa memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini, karena kalian yang akan nanti melanjutkan perjuangan bangsa ini untuk menjaga keutuhan dan kelestarian Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi manfaatkan dengan baik waktu saat ini, belajar dengan tekun, dengan rajin, hormat kepada orang tua, kepada sesama, agar kita menjadi orang-orang yang bisa berguna untuk bangsa dan negara, untuk agama kita. Jangan sampai kita lebih cinta kepada produk negara lain, jangan mau kita untuk tunduk, untuk dikendalikan oleh negara lain, dan jadilah negara Indonesia ini negara yang benar-benar merdeka. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.